kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin 3 Agustus 2020, sesuai dengan almanak gereja kita, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 12. Dikatakan demikian: Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hampir telah 2 bulan umat Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Mereka telah melewati Elim dan mereka sekarang tiba di tempat yang disebut Sin. Pada saat itulah umat Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa, dan mereka mengatakan, lebih enak waktu kami masih ada di tanah Mesir, karena kami masih bisa duduk memakan daging dan makanan yang enak-enak. Tapi di sini kami tidak pernah makan yang enak, makan daging. Inilah tuntutan mereka. Inilah sungut-sungut mereka kepada Musa. Dan saudara-saudara, sungut-sungut dari umat Israel itulah di mana Allah sendiri telah mengatakan pada saat ini bahwa Dia telah mendengar sungut-sungut daripada orang Israel, bahwa Tuhan akan bertindak dan memberikan mereka daging, yaitu burung puyuh yang datang bergerombol, dan inilah yang mereka tangkap dan mereka makan. Demikian juga roti, yaitu mana yang turun dari surga, dan inilah yang menjadi makanan mereka setiap hari dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa orang bisa jatuh ke dalam hal bersungut-sungut? Tentu di pikiran atau di benak orang tersebut, mereka tidak puas sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Orang bisa bersungut-sungut umpamanya di dalam satu pesta, di mana mereka punya harapan mereka bisa makanan yang enak yang telah disediakan oleh yang punya pesta. Tapi nyatanya mereka tidak dapat memperoleh demikian, bahkan mereka tidak dapat bagian makan, maka terjadilah
bersungut-sungut. Jadi boleh dikatakan seorang bersungut-sungut karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atas hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya umat Israel tidak layak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri telah menunjukkan kasih yang begitu besar dan perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat yang menyelamatkan mereka dari perhambaan di Mesir. Karena bukan karena kekuatan mereka, tapi dengan cara Tuhan sehingga mereka boleh keluar dari perhambaan di Mesir. Bahkan saat mereka telah menghadapi persoalan yang sulit, tapi Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya, memberikan selamat kepada mereka sehingga bisa mereka berjalan. Bahkan di dalam padang gurun mereka jalani, waktu siang hari Tuhan telah memberikan kesejukan kepada mereka dengan tiang awan yang selalu tiap saat memberikan kesejukan kepada mereka. Dan pada malam hari Allah sendiri telah menyatakan dirinya dan menyertai mereka dengan membuat tiang api menjadi kehangatan kepada mereka. Sebenarnya tidak ada tempat untuk bersungut-sungut kepada mereka. Tapi itulah manusia. Jika apa yang diharapkan tidak terjadi, maka dia akan bersungut-sungut sebagai tanda ketidakpuasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga bisa terjebak dalam kehidupan yang demikian dalam hidup ini. Kita mungkin punya harapan dan punya keinginan yang sangat besar, tapi dalam realitas kehidupan kita itu tidak terjadi. Akhirnya bisa saja dalam kehidupan kita ini kita bersungut-sungut di hadapan Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak peduli dan tidak memperhatikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini memberikan kepastian kepada kita bahwa Allah sungguh memperhatikan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu tidak ada tempatnya untuk bersungut-sungut buat kita. Tapi sudah selayaknya kita harus mensyukuri apa yang ada dan apa yang kita miliki. Terlebih-lebih pada saat ini, saat kita menghadapi pandemi Corona-19. Saudara-saudara, kita tidak perlu bersungut-sungut karena kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan akan selalu menjaga kita. Bahkan segala kebutuhan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan segala sesuatu bagi kita. Perlu kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bunga di ladang yang tidak menenun, tapi dia diberikan baju-baju yang indah oleh Tuhan. Burung yang di udara, walaupun dia, saudara-saudara, tidak menanam, tapi dia selalu dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apalagi kita sebagai umat yang telah dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan dan menyertai, bahkan memberkati kita selalu.
Jauhkan saudara-saudara hidupmu dari hidup yang bersungut-sungut, tapi marilah robalah dengan selalu mensyukuri apa yang Anda miliki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu memelihara kami dan memberikan segala kebutuhan kami dalam hidup ini. Oleh karena itu kami tidak perlu bersungut-sungut, tapi kami sudah selayaknya selalu mensyukuri atas pemberian dan berkat Tuhan setiap hari. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit dari kami. Dan biarlah ya Tuhan kami, pemeliharaan-Mu selalu akan kami syukuri setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.